Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Apa kabarnya Putri hari ini? alhamdulillah baik sekali. Nah, ini tadi kan Putri kan rencananya hari ini akan melakukan praktek coaching dengan model Tirta ya. Nah, kira-kira dari praktek coaching yang akan Bu Witri lakukan itu apa saja hal yang sudah Bu Witri lakukan atau siapkan? Yang sudah saya siapkan yang jelas, saya sudah menghubungi Bu Lina selaku coach saya untuk bisa datang ya hari ini ya. Kemudian yang kedua, saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan ya terkait dengan yang akan kita bicarakan pada saat coaching seperti itu. Kemudian saya sudah izin juga kepada kepala sekolah dan lain sebagainya lah terkait pelaksanaan kita ini seperti itu. Nah, baik Bu Witri, nanti dalam praktik coachingnya Bu Witri dengan coachingnya Bu Witri itu saya akan mengamati dan menilai Bu Witri menggunakan rubrik penilaian coaching ya Bu ya. Iya. Jadi dalam praktiknya nanti saya memakai 4 kriteria ya Bu ya. Yang pertama itu kriteria kurang baik, yang kedua cukup baik, yang ketiga baik, dan yang terakhir itu sangat baik. Oke, terus kompetensi coaching apa nih yang Bu Witri akan kembangkan? Kompetensi coaching yang akan dikembangkan. Iya. Yang jelas kemitraan ya, Iya. karena kita kan sama-sama tujuannya di sini supaya bisa menyampaikan problemnya dan mendapat solusi tanpa ada salah satu yang menghubungi seperti itu. Nah, terus agar nanti observasi yang akan Bu Witri lakukan itu bisa lebih fokus, kira-kira dari ketiga kompetensi coaching itu yang akan Bu Witri kembangkan itu yang mana? Yang akan Bu Witri fokuskan itu yang mana? Menggali potensi pada diri coaching, insya Allah seperti itu. Kemudian, nah indikator ketercapaian dengan melakukan coaching yang baik itu akan bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi menurut Bu Witri. Iya, insya Allah seperti itu. Set. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Lina hari ini? Alhamdulillah luar biasa sehat Bu Witri. Insya Allah sehat. Mudah-mudahan nanti selama kita coaching hari ini kita bisa bekerja sama dengan kita. Ya, oke. Kira-kira coaching kali ini Bu Lina akan membahas Untuk tujuan coaching pada hari ini, saya akan membahas sedikit permasalahan Bu Witri, yaitu mengenai hasil dari nilai PPS matematika siswa saya. Seperti itu. Berarti KPS siswa kelas 6 ya? Iya, betul sekali Bu. Ini apa terpantau tidak baik atau kurang baik? Tadi saya tuh sudah menilai hasil PTS siswa bahwasanya dari 11 anak itu tuh ada 4 itu yang nilainya memang benar-benar di bawah KKM. Untuk yang KKM tuh 2 gitu. Untuk yang sisanya itu yang bagusnya seperti itu. Berarti ini nanti kita akan berbincang terkait dengan hasil PPS kelas 6 yang masih belum tuntas ya, masih belum memenuhi standar penuntasan minimal. Ya, Itu sih ya. Boleh diceritakan mengapa itu bisa terjadi atau jadi suatu problem yang sangat mengganggu seperti itu?
mungkin seperti ini Bu Fitri, bahwasanya pasti banyak gitu ya siswa saya di kelas 6 ini, dimana nggak tahu kenapa tuh anak-anak kalau mengenai pelajaran matematika tuh kayak menjadi momok yang mana kayak menakut-nakuti dirinya. Jadi kayak dalam belajarnya juga kayak kurang semangat, atau misal saya memberikan materi itu juga siswa mungkin juga ada yang bingung ketika saya bertanya apakah pada tahu, ya diam seperti ini, seperti itu. Jadi terkesan kurang aktif gitu Ya ya. mungkin seperti itu. Ketika pembelajaran matematika itu tadi seperti yang dijelaskan oleh Bu Lina yang diceritakan, motivasi dari dalam diri seperti itu masih kurang gitu ya. Ya mungkin. Oke. Terus kira-kira adakah permasalahan lain selain motivasi diri dari peserta didik itu yang masih kurang? Mungkin menurut saya Bu Fitri, bahwasanya matematika ini kan dimana materi anak-anak tuh harus selalu berlatih Bu Fitri. Saya rasa untuk pembelajaran murid dalam satu hari bisa maksimal itu 3 pelajaran, itu menurut saya itu kayak kurang gitu. Terkadang materi A ini saya sampaikan, tahu-tahu sudah bel istirahat, tahu-tahu sudah pulang, jadi semua materi belum tersampaikan ke murid, seperti itu Bu. Jadi kalau boleh saya sampaikan lagi, mungkin saya salah mendengar atau bagaimana. Yang pertama karena kurangnya itu tadi ya motivasi ya, merasa matematika itu ilmu pelajaran yang menakutkan seperti itu ya. Kemudian waktu yang terbatas seperti itu. Kira-kira selain itu, selain dua itu ada lagi kah? Mungkin selain itu menurut saya Bu Fitri, mungkin ada beberapa murid saya di mana yang namanya belajar itu kan tidak hanya di sekolah, tapi juga bisa di rumah juga pastinya, karena jam pelajaran di sekolah kan cuma 8 jam, selebihnya kan di rumah. Jadi memang ada beberapa orang tua yang tidak mendampingi muridnya, anaknya maaf maksudnya. Jadi mungkin ada yang kerjanya di luar negeri, mungkin ada yang memang kayak full pabrik, jadi memang kurang untuk mendampingi ketika belajar di rumah, seperti itu Bu. Oke. Berarti ini kalau tidak salah tadi 2 ini tambah 1 lagi ya ternyata ya. Oh, ternyata kita menggali beberapa penyebab dari yang dikeluhkan oleh Bu Lina itu ternyata sama tadi ada 3 poin. Kira-kira mungkin apa saja ya Bu Lina ya? Nah, tadi kan yang pertama motivasi, yang kedua itu tadi Terus apa lagi? Keterbatasan. ya betul, yang ketiga yaitu ya mengenai pendampingan waktu di rumah, seperti itu. Boleh saya ulangi lagi ya? Ya, boleh. Mungkin tadi karena motivasi dari diri peserta didik itu yang masih rendah, karena merasa matematika itu pelajaran yang menakutkan seperti itu ya. Kemudian yang kedua waktu, ya keterbatasan waktu, yang mana ketika menjelaskan dirinya belum selesai sudah bel, harus ganti pelajaran yang lain seperti itu. Kemudian yang ketiga pendampingannya, pendampingan wali murid. Sebagaimana kita tahu ya, pendampingan wali murid ternyata sangat penting sekali seperti itu ya. Iya, Iya, oke. Kemudian nih, setelah kita tadi tahu ya beberapa poin penyebab, kemungkinan penyebab dari anak-anak didik Bu Lina itu tadi belum tuntas KKN. Kira-kira dari penyebab yang tadi Bu Lina sudah utarakan, itu strategi apa yang ingin Ibu Lina ambil untuk bisa menyelesaikan itu? Mungkin mengenai strategi yang akan saya lakukan dari beberapa 3 poin tadi, mungkin saya akan menambahi ketika pembelajaran itu saya akan menggunakan alat peraga begitu. Jadi murid itu lebih bersemangat dalam pembelajaran matematika dan mungkin lebih mudah untuk dipahami oleh murid. Seperti itu Bu Fitri. Kalau boleh tahu ini tadi Ibu Lina cerita penggunaan olahraga. Ya, boleh tanya ya? Ya, berarti sebelumnya olahraganya belum begitu optimal untuk digunakan atau bagaimana? Nah, oke Bu Fitri. Sebelumnya tuh saya ketika mengajar matematika itu saya mungkin hanya sekedar menampilkan PowerPoint
Jadi saya belum sampai ke pembuatan alat peraga dan anak belum mempraktekkan hal itu. Seperti itu. Bisa dipahami. Berarti insya Allah IT-nya sudah masuk ya. Insya Allah. Tapi apa prakteknya ya, Ya, maksudnya betul. pakai alat praganya yang belum Iya, betul seperti sekali. itu ya. Jadi menurut Bu Lina sepertinya bisa nih kita pakai alat peraga yang lebih ini ya, lebih menarik untuk bisa dipraktekkan, untuk bisa digunakan di kelas supaya anak-anak lebih antusias seperti itu. Iya Bu. Seperti itu, Masya Allah, luar biasa sekali apa yang eh, apa yang Bu Lina lakukan ya. Jadi memang strategi itu sangat penting sekali sih ya Bu Lina ya. Kemudian kira-kira nih selain alat peraga ya, adakah strategi lain yang diperlukan? Menurut saya tadi kan alat peraga sudah, mungkin saya akan menambah jam tambahan kayak pengayaan seperti itu Bu Fitri. Jadi mungkin ada jam tambahan pengayaan pembelajaran matematika seperti itu Bu Fitri. Berarti ada tambahan pengayaan, Iya, Insya Allah ya. Oh iya sih, karena ini kan Bu Lina juga kelas 6 ya. Iya, Biasanya kalau kelas 6 ada jam tambahan pengayaan, Iya, betul. persiapan ujian ya. Oh iya. Bisa ya, Insya Allah bisa dilakukan dan sudah bagus Bu Lina. Ya. Iya. Memang anak-anak terkadang memang butuh apa review ya, butuh pengulangan dan tambahan gitu kan. Tapi ini nih saya tanya, biasanya anak-anak itu kan juga pengennya pulangnya lebih awal, iya toh? Pasti. Kalau sekiranya Bu Lina membuat pengayaan di jamnya ini kira-kira di jam setelah pelajaran atau bagaimana? Oh, jadi ketika saya menerapkan pengayaan nanti ya, mungkin pembelajaran kan sebelum zuhur. Zuhur itu kita sholat bersama. Setelah itu yang jelas pada hari itu saya meng-share di WA WhatsApp grup biar supaya murid-murid itu dibekali makan siang seperti itu. Jadi setelah sholat zuhur makan siang, fresh kan, setelah itu baru pengayaan seperti itu Bu itu. Luar biasa, iya. Berarti sudah ada rencana ya? Iya, mungkin seperti itu. Kan sebelumnya kan memang masih bingung ini mau yang bagaimana. Iya. Oke. Terus kira-kira ada lagi tidak ya terkait tambahan langkah lain lah selain jam tambahan kemudian menghubungi di grup WhatsApp ya itu apalagi kira-kira? Mungkin saya juga akan berkolaborasi juga ya dengan wali atau orang tua yang di rumah bahwasanya memang dalam pembelajaran di rumah itu butuh bimbingan mereka seperti itu, tidak bisa kok diculungi saja. Nah, seperti itu Bu Ibu. Oh, bagus sekali. Berarti ini Bu Lina melakukan kolaborasi dengan wali murid ya. Betul sekali. Selain dengan wali murid, ada lagi kah dengan mungkin dengan yang lain ya? Oke. Untuk kolaborasi untuk penerapan semuanya ini pastinya saya membutuhkan banyak sekali ya, yang jelas ya kepala sekolah pastinya, teman sejawat guru, pastinya juga murid-murid. Nah, selain itu juga orang tua siswa atau wali yang di rumah seperti itu Bu Fitri. Jadi ada ini ya kolaborasi secara menyeluruh ya. Menyeluruh ya, betul sekali. Semuanya. Iya betul. Sehingga apa yang langkah-langkah atau rencana yang akan Ibu Lina lakukan bisa berjalan dengan baik tentunya. Seperti itu ya. Iya betul. Sudah bagus, sudah keren, sudah apa tinggal nanti eksekusinya ya. Iya, Nah ini nih kira-kira kapan ini rencana tadi yang Bu Lina sampaikan tadi itu akan dilaksanakan dan sekalian ya saya bertanya juga sejauh mana komitmennya nanti sehingga itu bisa tercapai tuntas seperti itu sesuai dengan yang diharapkan oleh Ibu. Oke. Kalau untuk kapan dilakukannya mungkin ini kan masih masa selesai PTS dan ini masih jeda ya. Mungkin untuk pelaksanaannya ketika sudah mulai pembelajaran aktif, di mana setelah jeda selesai, nah mungkin sudah mulai saya terapkan ya untuk pengayaan dan lain sebagainya seperti itu. Untuk komitmennya yang jelas pasti akan saya buat berkomitmen dengan saya, murid dan yang bersangkutan ya bahwasanya dimana ini kan untuk peningkatan murid dan untuk peningkatan semuanya ya itu kita komitmen bersama dimana Bismillah lah harus dilakukan dengan baik, mudah-mudahan mendapatkan hasil yang terbaik seperti itu Bu. Betul sekali.
luar biasa sekali tadi yang langkah-langkah ya, langkah-langkah atau rencana yang sudah Ibu Lina paparkan tadi. Sudah detail saya rasa dan sudah kalau bisa dieksekusi dengan baik, insya Allah hasilnya akan baik ya. Mudah-mudahan nanti dapat terwujud ke depannya dan anak-anak yang mengalami belum tuntas bahasanya, kurang tuntas, belum tuntas ataupun bagaimana kondisinya bisa tuntas. Kemudian tidak hanya sudah tuntas tentunya ya, jadi motivasinya jadi bertambah ya, gitu ya Bu Lina. Mudah-mudahan bisa diterapkan dan pada kesempatan berikutnya nanti kita bisa bertemu dan kita bisa berbincang lagi. Tentu dengan kabar gembira yang lebih baik ya. Jadi saya sudah itu ya. Iya. Nah, nanti bisa sering-sering lagi terkait anak-anaknya seperti apa, bagaimana. Kemudian mungkin ada hal lain juga yang perlu disampaikan lagi. Oke lah, nanti kita atur lagi jadwalnya seperti itu ya. Iya. Terima kasih banyak. Sama-sama Ibu Lina. Akhirnya saya bisa memecahkan masalah saya. Alhamdulillah. Nah, Bu Witri, tadi Bu Witri kan sudah melaksanakan coaching dengan coachingnya Bu Witri. Nah, bagaimana Bu hasilnya? Alhamdulillah tadi sudah dari coaching saya sudah bisa menyampaikan problematikanya, kemudian juga sudah bisa menyampaikan atau menggali ya, satu bisa bagi apa yang ingin dicapai, kemudian juga sudah bisa 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 menyampaikan alurnya dengan baik seperti itu, bahkan sampai ke komitmennya juga insya Allah sudah oke lah ya. Dan saya juga sudah melakukan coaching tadi dengan alur Ya, alhamdulillah ya, kalau gitu langsung kita bahas saja Bu ya. Apa yang sudah Bu Witri lakukan tadi terkait dengan ketercapaian pengembangan kompetensi coaching yang sudah Bu Witri sampaikan pada saat tadi pra-observasi ya. Nah, apa yang sudah Bu Witri lakukan untuk mencapai ketercapaian dari indikator yang sudah Bu Witri sebutkan tadi pada pra-observasi. Tadi kita selama coaching itu saya sudah menemukan kompetensi yaitu kemitraan ya, sehingga alhamdulillah pada proses coaching tadi berjalan dengan baik. Jadi mengalir begitu saja sesuai dengan judulnya alur tirta ya mengalir seperti air seperti itu. Dan dari penulis tadi tidak hanya sekedar mengalir tapi muncul ya potensi-potensi yang memang, jadi saya alhamdulillah tadi juga bisa menggali potensi yang dimiliki oleh Bu Lina selalu coach saya, dan beliau ternyata juga tidak hanya mahir di bidang IP ya, karena sebenarnya mengajar beliau juga sudah menggunakan IP, tapi juga punya rencana-rencana yang matang, tinggal eksekusinya saja seperti itu. Nah, baik Bu Witri, memang tadi saya lihat itu Bu Witri itu sudah hadir penuh dengan coach Bu Witri tadi yaitu Bu Lina. Bu Witri sudah mendengarkan dengan efektif pembicaraan coach, kemudian Bu Witri juga sekaligus tadi juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach Bu Witri. Jadi Bu Witri sudah melaksanakan tugas melaksanakan kegiatan coaching ini dengan sangat bagus. Terima kasih Bu atas reviewnya, atas observasinya untuk hari ini. Sama-sama Bu Witri. Setelah kegiatan coaching tadi, kira-kira rencana kedepannya? Rencana kedepannya yang jelas saya harus belajar lagi dalam bertanya, jadi ketika memberikan pertanyaan itu lebih bisa mengenal lagi mungkin ya, kemudian perlu tetap butuh keilmuan lagi dan butuh sering dilakukan sepertinya. Sering meng-coaching ya tentunya. Nah, jadi kapan ini kira-kira Bu Witri akan melaksanakan coaching lagi nih kapan? Kemungkinan bulan depan sepertinya Bu Lina. Nah, ini
Mudah-mudahan praktek coaching yang akan dilakukan di kedepannya itu akan menjadi semakin lebih baik lagi ya Bu, Betul sekali. dari coaching hari ini. Terima kasih sebelumnya atas kesempatannya, atas waktunya yang telah diberikan hari ini. Sama-sama Bu Tri, sukses kedepannya. Betul.